Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas karunia umur dan kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita semua, juga taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan kewajiban subuh kita berjamaah di tempat yang mulia ini. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik sholat adalah sholat subuh di hari Jumat dalam keadaan berjamaah. Pada kesempatan ini, sambil menunggu matahari terbit, kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar kehidupan Nabi SAW. Kita masih berada di bab ma jaa fi dzikri khatami Rasulillah SAW. Bab seputar cincinnya Nabi SAW. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa cincinnya Nabi itu terbuat dari perak, dan ini yang disepakati oleh ulama kita kebolehannya. Ya, sudah merupakan kesepakatan di kalangan ulama bahwa bolehnya laki-laki memakai cincin perak. Sebagaimana ulama juga bersepakat tidak bolehnya laki-laki menggunakan cincin emas. Dan hukum cincin ini atau hukum memakai cincin bagi laki-laki itu terbagi pada dua secara umum, perkataan dan kaul ulama kita. Sebagian ulama kita mengatakan hukumnya sunnah karena Rasulullah SAW memakainya. Sebagian kelompok ulama yang lain mengatakan bukan sunnah tapi mubah saja, boleh-boleh saja. Ya, dan tentu dibedakan antara sunnah dan mubah. Yang mengatakan sunnah berarti memakai cincin itu berpahala, apalagi kalau diniatkan memang untuk mengikuti Nabi SAW. Tapi ulama yang mengatakan boleh-boleh saja, ya sama saja dengan makan dan minum, boleh dipakai, boleh tidak. Kembali kepada selera kita, tidak berkonsekuensi pahala dan tidak berkonsekuensi dosa. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cincinnya Nabi SAW itu memiliki mata atau batu dari akik Yaman berwarna hitam. Di batu itulah yang digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai stempel. Dan itulah yang melatar belakangi kenapa Nabi SAW memakai cincin.
Kita memasuki hadis berikutnya jamaah sekalian. Haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Mu'ad bin Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah an Anas bin Malik. Dari asisten Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik, beliau mengatakan, lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ilal ajam qila lahu. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengirim surat kepada orang non-Arab, dikatakan kepada beliau, innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam. Wahai Rasulullah, orang non-Arab itu tidak mau menerima surat kalau tidak distempel. Fasqana khataman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuatkan untuk beliau cincin sekaligus stempel. Faka'anni anzur ila bayadihi fi kaffihi, maka saya melihat putihnya cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam di telapak tangan beliau itu. Ini motivasi awalnya sebenarnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin. Jadi nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin itu pada tahun atau penghujung tahun ke-6 Hijriah. Jadi sudah sekitar 19 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, baru Nabi memakai cincin. Makanya ini dalil ulama kelompok yang tadi mengatakan hukumnya boleh saja, ya karena Nabi itu dari awal tidak pakai cincin. Jadi sudah sekitar 19 tahun Nabi jadi Nabi, itu baru beliau pakai cincin. Iya, sudah sekitar 19 tahun. Jadi jamaah sekalian, umur beliau itu kan 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya tambah 19, berarti di usia beliau yang ke-59 tahun baru Nabi pakai cincin. Ya, makanya sebagian ulama kita mengatakan berarti hukumnya boleh saja. Karena dari awal Nabi tidak pakai cincin dan ada kebutuhan yang lain yang kita sebutkan tadi di hadis. Ya, tapi dijawab lagi oleh jumhur mayoritas ulama kita tidak. Tetap sunnah hukumnya. Kenapa katanya? Karena hampir semua sahabat itu pakai cincin, termasuk cucu-cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya cincin. Sekiranya cincin itu hanya peruntukannya sebagai stempel, maka sahabat tidak perlu juga pakai cincin, tidak perlu ikut-ikutan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tidak perlu stempel. Yang perlu stempel cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjang diskusi di antara dua kelompok ulama ini jamaah sekalian, tapi kembali pada pandangan ini tadi, boleh atau sunnah. Tidak ada yang mengharapkan jamaah sekalian. Ada yang merinci boleh ya, kalau pemimpin atau memiliki jabatan sebagaimana Nabi, hakim mungkin atau pak jaksa ya, atau yang memiliki jabatan yang memakai cincin. Sebagian ulama mentafsir merinci seperti itu jemaah sekalian. Adapun kita yang rakyat jelata, ya sebenarnya tidak usah pakai cincin. Sebagian ada ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi motif awalnya jemaah sekalian, ya setelah perjanjian Hudaybiyah, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau berangkat umroh pada tahun ke-6 Hijriah, beliau mimpi beliau berumroh setelah 6 tahun dari Ka'bah. Ya, Rasulullah kumpulkan, ceritakan kepada sahabatnya, ternyata ada 1000 sahabat mendaftar mau menemani Nabi umroh. Ya, karena semuanya sudah rindu dengan Mekah, ya, rindu tawaf. Berangkatlah 1000 orang ini bersama dengan Nabi sampai di Hudaybiyah. Itu dilarang masuk oleh orang Quraisy, tertahan di sana. Datang tim lobi dari Quraisy itu bicara dengan Nabi mengatakan ini tidak mau apa-apa kecuali untuk ibadah saja. Aku lihat sendiri kami pakai pakaian ihram dan kami tidak bawa senjata. Tapi orang Quraisy sudah kadang takut, mereka tidak mau mengizinkan. Mereka datang dengan draft perjanjian. Rasulullah meminta Ali untuk menulis kembali, ya, dan kemudian Rasulullah setuju dengan perjanjian itu yang bunyinya jamaah sekalian, itu tidak boleh umroh tahun itu, nanti umrohnya tahun depan balik kembali ke Madinah. Padahal perjalanannya Nabi 8 hari 8 malam
balik 8 hari 8 malam juga. Jadi setengah bulan jamaah sekalian perjalanan saja. Tapi anehnya saat itu Nabi setuju. Ya, di antara diktum perjanjian yang lainnya itu jamaah sekalian tidak boleh terjadi gesekan antara orang muslimin, kaum muslimin dan Quraisy selama 10 tahun. Nah, itu disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi sudah di Hudaybiyah, ya sudah di Hudaybiyah di gerbang kota Mekah. Dulu sebelum MERS, ya corona yang pertama melanda Arab Saudi dan sekitarnya itu pada tahun 2014 sebelum COVID. 2014 itu kan Arab sudah kena corona duluan, tapi namanya wabah MERS. Nah, itu orang biasa pergi berziarah ke sana, apalagi aku minum susu utang langsung. Ya, tapi semenjak MERS, Kementerian Kesehatan Arab Saudi itu melarang karena dicurigai ya, penyebaran virus ini lewat unta. Makanya saat itu masyarakat dilarang dekat-dekat dengan unta. Ya, setelah itu kemudian muncul lagi COVID. Nah, sekarang hampir tidak ada lagi jamaah umroh berkunjung ke Hudaybiyah. Padahal itu dulu di antara tempat yang biasa dikunjungi oleh jamaah umroh kan itu 3 tempat miqat ahli Mekah yang terkenal. Ya, Jirona, Tan'im dan Hudaybiyah. Ya, orang yang di Mekah juga yang mau umroh lagi atau orang yang sudah di Mekah mau umroh lagi itu keluar ke 3 tempat ini. Nah, biasa dia mau umroh setelah minum susu unta diambil mikot lagi di Jirona untuk umroh yang kedua. Tapi sekarang jarang dikunjungi. Ya, padahal di situ ada beberapa tempat-tempat pembuatan kiswah Ka'bah, museum kiswah Ka'bah. Ya, tapi semenjak itu jarang dikunjungi. Nabi sudah di situ jamasnya beberapa langkah lagi itu sudah masuk tanah haram, tanah suci. Tapi Nabi mengalah. Ya, pulang saat itu nanti umurnya tahun depan. Malah perjalanan luar biasa jamaah sekalian, beda dengan kita. Ya, hari ini Madinah ke Mekah 2 jam setengah bisa ditempuh jamaah sekalian. Naik taksi bisa 4 jam, bahkan lebih cepat dari itu. Dulu Nabi 8 hari 8 malam satu kali jalan. Kalau pergi dan pulangnya itu setengah bulan lebih. Maka banyak sahabat bertanya, kenapa Nabi setuju? Nah, kita ini seperti dilecehkan. Iya, sudah di sini mungkin disuruh jalan pulang nanti tahun depan. Tapi ternyata ada poin yang ya, justru menjadi titik awal tersebarnya Islam apa itu? Gencatan senjata antara kaum muslimin dan Quraisy selama 10 tahun ini yang dimanfaatkan oleh Nabi untuk fokus berdakwah, karena Nabi tidak dapat gangguan lagi, tidak disibukkan lagi dengan peperangan. Maka Nabi fokus berdakwah. Di antara fokus dakwahnya Nabi mendakwai semua raja-raja di dunia saat itu. Kaisar Romawi, Kisra Persia, Bukaukis Mesir, Najasyi di Afrika, Raja Bahrain, Raja Oman. Itu Nabi mengirimkan surat jamaah sekalian berdakwah lewat surat. Nah, saat beliau menyusun surat ini dituliskan oleh para sekretarisnya, ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, itu orang non-Arab, mereka tidak mau menerima surat kalau tidak ada stempelnya. Bagi orang Arab tidak ada yang seperti itu, tidak perlu stempel, yang penting tulis surat, diantar oleh orangnya, diterima, berarti ini betul-betul dari fulan. Tidak perlu ada stempel kalau budaya Arab. Tapi ternyata budaya non-Arab, surat itu harus pakai stempel. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beradaptasi, minta juga dibuatkan stempel, yaitu cincin yang sekaligus digunakan sebagai stempel. Itulah pertama kalinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin jamaah sekalian karena kebutuhan itu. Makanya tadi kata ulama yang boleh karena Nabi ada kebutuhannya yaitu sebagai stempel. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana Nabi itu adaptif dengan interaksi sosial beliau. Ya, untuk hal-hal yang sifatnya muamalah, tidak bertentangan dengan agama, maka tidak apa-apa jamaah sekalian kita menyesuaikan diri dengan lingkungan kita yang ada. Ya, ada acara, ya, pakai dasi
sama harus pakai apa, sepatu pantofel, ya sudah kita menyesuaikan saja. Kan tidak bertentangan juga dengan agama. Kecuali kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan agama, maka tentu kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan itu ya Mas. Karena ada dua hal yang disebutkan oleh ulama kita, ada namanya mudahana, ada namanya mudarah. Yang dibolehkan di dalam agama kita itu mudarah. Mudarah itu menyesuaikan diri dengan orang lain agar semakin terjalin keakraban. Nah, itu boleh. Ya, misalnya ada kebiasaan anak muda duduk-duduk bakar-bakar ikan, kita ikut, ya boleh, bagus saja. Iya, sambil kita nasihati, ajak ke masjid. Nah, itu namanya mudarah. Iya. Tidak apa-apa kita membawa bersama dengan mereka selama tidak bertentangan dengan agama. Tapi ada dilarang dalam agama namanya mudahana. Apa itu mudahana jemaah sekalian? Rela melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala demi mencapai simpati orang lain dan supaya bisa diterima oleh orang lain. Nah, ini tidak boleh. Ada komunitas masyarakat misalnya kebiasaannya minum khamr, supaya kita diterima ikut juga dulu. Ya ini tidak boleh jamaah sekalian, demi bisa diterima oleh orang, demi bisa mendapat simpati orang, rela ia melakukan apa yang dilarang oleh agama. Ini yang tidak boleh. Yang mudahana ini yang tidak boleh. Yang mudarah itu yang boleh jamaah sekalian. Selama tidak ada pertentangan dengan syariat, maka boleh saja kita menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sekitar. Dan banyak sekali dalam sejarah kehidupan Nabi SAW, Nabi melakukan hal yang demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan orang yang saklek, beliau bukan orang yang kaku. Iya, saat diusulkannya Rasulullah, mereka itu tidak mau terima surat kalau tidak distempel, kata Nabi sudah sesuaikan, bikin stempel. Ya, Nabi tidak mau, ini kan bukan budaya kita. Ya, kirim misalnya mau baca tidak seperti itu. Ya, Nabi justru menyesuaikan diri. Ya, penggalian Khandaq itu semua peristiwa-peristiwa bagaimana Nabi menyesuaikan diri dengan budaya dan kebutuhan yang ada. Nabi SAW kadang dapat hadiah baju dari Romawi, mantel Romawi yang bukan baju orang Arab di masa Nabi. Nabi terima, Nabi pakai karena ini sifatnya aspek-aspek yang muamalah dan tidak bertentangan dengan agama. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis berikutnya Imam At-Tirmidzi mengatakan hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari qala hadatsani Abi an Thumamah an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik beliau mengatakan kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulu satrun wallahi satrun. Adalah di batu cincinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertulis Muhammad satu baris, Rasul satu baris, Allah satu baris. Jadi di cincinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di stempelnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertulis Muhammad Rasulullah. Tapi jamaah sekalian tidak satu baris, tersusun. Ini yang berbeda pendapat lagi ulama bagaimana susunannya. Yang populer itu Muhammad di bawah, Rasul di tengah, kemudian Allah di atas. Jadi dibaca dari bawah ke atas. Itu yang populer. Makanya kalau kita cari di Google ya, model cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kebanyakan itu yang muncul. Ya, bisa dicek di Google itu. Atau hampir itu semua Muhammad Rasulullah. Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Muhammad Rasul dibaca dari bawah ke atas. Ya, jadi tidak satu baris karena mediumnya kecil. Ya, mata cincin itu kecil, jadi tidak mungkin ditulis satu baris. Jadi Nabi susun, kita disusun Muhammad Rasulullah. Sebagian ulama kita mengatakan, ya, seperti Profesor Abdul Razak Al-Badr, sesuai dengan hadis ini bersusun normal saja, Muhammad di atas,
kemudian Rasul dan Allah. Karena umumnya kalau tulisan itu bersusun mulai dibacanya dari atas. Jadi ada juga yang berpendapat demikian. Jadi dibaca dari atas Muhammad Rasulullah. Ya, kenapa yang masyhur, yang banyak tersebar itu Muhammad Rasulullah dibaca dari bawah sebagai bentuk takzim, memuliakan lafzul jalalah, ditempatkan di bagian paling atas. Ya, makanya itu yang paling masyhur, itu yang paling banyak. Ya, meskipun seperti yang dikatakan oleh Profesor Abdul Razak tadi, kalau berdasarkan hadis ini, ya tertulis normal saja, Muhammad di atas, Rasul di bawah, kemudian Allah menjadi kalimat terakhir Muhammad Rasulullah. Inilah stempelnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan cincin batu yang polos. Ya, ada tulisannya jamaah sen dan itu urgensitasnya di situ. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaih itu memakai cincin jamaah sekalian di jari jari kelingking ya, di jari kelingkingnya. Jadi Nabi itu memakai cincin di jari kelingking, kemudian batunya itu diarahkan justru ke dalam. Ya, kemudian justru yang tampak ini adalah hanya cincinnya, jadi batunya itu diarahkan ke dalam. Seperti itu keterangan dari Imam An-Nawawi. Kalau kita kan memang cincin kita bukan stempel. Ya, memang sengaja mau kasih lihat orang hakiknya. Apalagi ada yang sampai ratusan juta itu harga 5 atau apa jamaah sekalian yang memang sengaja untuk dijadikan sebagai perhiasan. Ya, sengaja memang ditujukan bukan untuk disembunyikan. Ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sebagai perhiasan asalnya, tetapi sebagai stempel, makanya matanya itu kadang justru diarahkan ke dalam. Ya, kalau cincin kita umumnya itu permatanya itu akiknya itu diarahkan keluar supaya terlihat. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis berikutnya. Ya. Haddatsana Nasr bin Ali Al-Jahdami an Umar qala haddatsana Nuh bin Qais an Khalid bin Qais an Qatadah an Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Kaisar wan Najashi faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam. Ini sama bunyinya yang tadi, bahwa mereka itu raja-raja Arab, mereka tidak mau menerima surat kecuali dengan stempel. Fasaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuatkan cincin untuk beliau, halaqatuhu fiddah, ya, yang cincinnya terbuat dari fiddah, dari perak. Wa nuqisha fihi, dan tertulis padanya Muhammad Rasulullah. Ya, tadi yang kita sebutkan ada 3 kata Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad Rasulullah. Kemudian hadis berikutnya dari Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khalaa naza'a khatamahu. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau ingin masuk ke toilet, ya, atau ingin ke toilet, maka beliau mencopot cincinnya. Ya, jadi Nabi itu kalau masuk toilet beliau tidak pakai cincin, beliau copot dulu cincinnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena di cincinnya Nabi ada lafzul jalalah, ada kata Allah itu sebagai bentuk ihtiram, memuliakan lafzul jalalah, jangan dibawa masuk ke tempat yang kotor, ke toilet. Termasuk ini jamaah sekalian berlaku bagi yang lainnya. Kan sekarang itu banyak yang tertulis topi tertulis la ilaha illallah, baju la ilaha illallah, atau yang lainnya. Jamaah sekalian banyak souvenir yang seperti itu kadang. Maka ini penting untuk hati-hati. Ya, jangan sembarang kita menuliskan kalimat lafzul jalalah kemudian kita tidak memperhatikan kehormatannya jamaah sekalian. Ya, terutama baju. Ya, kita cuma pakai baju kaos, misalnya la ilaha illallah, tiba-tiba kita mau masuk toilet, ya serba salah jadinya. Kita mau masuk toilet harus buka baju dulu,
tidak masuk toilet malah sudah kebelet juga. Iya. Jadi ini penting untuk diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Kalau cincin, ya masih simpel, jamaskan mudah dicopot. Ya, tapi kalau hal-hal yang sifatnya melekat pada tubuh, baju, ya, karena muncul sekarang ya banyak souvenir seperti itu, atau ya pakaian baju tulisan la ilaha illallah, topi la ilaha illallah, yang kadang-kadang tidak terjaga kehormatannya jamaah sekalian, seperti misalnya baju langsung dipakai, kemudian sembarang kita lempar, sembarang kita simpan, padahal bukan sekedar baju, di situ ada lafzul jalalah, bukan sekedar topi, ya di situ ada lafzul jalalah, termasuk jamaah sekalian misalnya gantungan kunci. Gantungan kunci, ya ini perlu kita berhati-hati kalau ada lafzul jalalah. Sebagian ulama kita memberikan solusi yang penting tertutup. Misalnya sebagaimana handphone, kalau tidak terlihat maka tidak mengapa tidak terbuka di aplikasinya. Atau misalnya sesuatu yang tertulis tapi tertutup, misalnya kalau cincin ada tapi digenggam, diarahkan ke dalam kemudian digenggam, tidak ditunjukkan. Itu sebagian ulama kita menunjukkan hal yang seperti itu boleh. Boleh saja. Misalnya uang, tapi di dalam dompet tertutup, itu boleh. Makanya sempat bertanya, bagaimana itu dengan uangnya Arab Saudi? Nama rajanya Abdullah. Ada lafzul jalannya, ada Allah. Sebenarnya kalau tidak apa-apa, yang penting di dompet tertutup, kecuali kalau sambil buang air kita buka uang yang ada Raja Abdullahnya, kita lihat-lihat. Kita tunjukkan, itu yang tidak boleh. Dan ketidakbolehannya itu pada derajat makruh, pada derajat lil karoha, atau derajat makruh. Ini penting sekali karena mungkin karena faktor kecintaan, ingin menunjukkan identitas, akhirnya buat baju la ilaha illallah, bahkan banyak juga stiker mobil la ilaha illallah. Bagus sebenarnya semangatnya, tapi penting untuk di waktu yang sama kita menjaga kehormatan kalimat itu jamaah sekalian, karena itu bukan kalimat biasa, itu kalimat yang terhormat. Makanya itu yang disebutkan oleh ulama kita, syarat bagi orang yang mau memasang kaligrafi, mesti ia menjaga betul. Kalau dia memasang kaligrafi, mesti ia menjaga betul kalimat itu jamaah sekalian. Jangan sampai nanti jatuh atau kemudian tidak diperhatikan sampai kemudian menjadi sesuatu yang tidak dihormati. Kalau tergantung dengan rapi, sering dibersihkan, sering dibaca, bagus. Tapi jangan sampai nanti suatu saat menjadi tidak diperhatikan atau dibiarkan begitu saja, itu menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini jamaah sekalian, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya cincin yang terbuat dari perak, fakana fi yadihi. Kemudian beliau memakai cincin itu, sumakana fi yadi Abi Bakar. Kemudian berpindah saat Rasulullah wafat, cincin itu berpindah ke Abu Bakar. Wa yadi Umar, Abu Bakar wafat, cincin itu berpindah kepada Umar. Sumakana fi yadi Utsman, Umar wafat, maka cincin ini berpindah kepada Utsman. Hatta waqa'a fi bi'ri Aris, sampai kemudian cincin ini pada saat dipakai oleh Utsman itu jatuh di sumur Aris. Naqsyuhu, tulisan di batunya Muhammad Rasulullah. Jadi cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diwariskan dari pemimpin ke pemimpin. Dari Rasulullah ke Abu Bakar, Abu Bakar meninggal diwariskan ke Umar, Umar meninggal diwariskan ke Utsman. Jadi ini cincin yang luar biasa jamaah sekalian, dan terakhir yang memakainya Utsman bin Affan. Jadi beliau radhiyallahu taala anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah duduk-duduk di pinggir sumur Aris. Di sini juga Rasulullah dulu biasa duduk-duduk. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh
ketenangan, maka beliau biasa ke situ pinggir sumur aris, karena di sumur aris ini letaknya di tengah kebun kurma. Ya. Saat Utsman duduk, beliau main-mainkan cincinnya, pengampungan cinta, ternyata jatuh ke dalam. Utsman sudah kerahkan semua untuk kuras airnya, tapi tidak ketemu jamaah, tidak ketemu lagi sampai sekarang. Ya, cincin Nabi itu. Ya. Dan Bi'r Aris itu di samping Masjid Quba, dekat mihrab Masjid Quba sebelah kanan, sekitar mungkin 15 atau 20 meter itu dari Masjid Quba, dekat sekali. Iya. Siapa tahu nanti ada yang umroh, ya jalan-jalan ke Masjid Quba, yang mau pulang ketemu cincinnya, jangan cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pas dibaca ini kok Muhammad Rasulullah. Nah, jangan-jangan ini dulu yang jago ini, yang terakhir yang pakai Utsman. Jadi sudah 1400 tahun cincin ini tidak ditemukan lagi. Nah, itulah cincinnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan dari pemimpin ke pemimpin, tapi terakhir yang memakainya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sayyidina Ali itu tidak sempat memakainya. Tapi Ali juga punya cincin, Sayyidina Hasan dan Husain juga punya cincin, dan sahabat-sahabat yang lain juga rata-rata punya cincin. Makanya dia tadi mengatakan, ulama itu mengatakan sunnah hukumnya, karena para sahabat ini tidak ada kebutuhannya sebagai stempel, tapi semuanya punya cincin. Bahkan sahabat itu yang maksudnya banyak yang dikenali hanya karena cincinnya. Ya, kalau mereka pergi perang luka-luka, tidak dikenali lagi ini siapa. Makanya diperiksa cincinnya, oh ini cincinnya Anas bin Nadhr. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Nadhr, luka besar waktu perang Uhud. Ya, gugur, tidak dikenali ini siapa ini. Pas dicek cincinnya, oh ternyata ini Anas, ini cincinnya ini. Iya. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kembali kepada selera kita. Kalau kita suka pakai cincin, apalagi diniatkan untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan menjadi pahala. Ya, tapi yang tidak juga, ya tidak mengapa, karena ini tadi kata ulama kita, sebagian mengatakan mubah saja, boleh-boleh saja, mau dipakai boleh, tidak dipakai juga boleh. Karena itu tadi Nabi memakainya hanya karena faktor kebutuhan. Itu pun Nabi setelah usia 59 tahun baru punya cincin, atau baru pakai cincin. Saya kira ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.